Lunggan Gaul untuk melakukan diseminasi atau pengimbasan budaya positif di sekolah kita SMP Swasta Akan Tunggu. Dan saat ini kita akan memulai acara kita dengan doa pembuka dipimpin oleh Ibu Ritoma. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih oleh waktu yang kesempatan ini Engkau berikan kepada kami pada siang hari ini, di mana teman kami Ibu Erni bin Bangkau yang akan menyampaikan seminar tentang budaya positif bagi anak-anak dan bagaimana cara kami menghadapi anak-anak dengan perilakunya pada zaman ini. Kiranya Engkau Tuhan yang memberikan berkatnya dari surga kepada Gaul yang akan menyampaikan pelajaran ini dan juga kepada kami semua Bapak Ibu guru yang ada di ruang ini. Terima kasih ya Bapak untuk semua kebaikan-Mu. Ampunkan dosa kami dan nama Yesus kami bersyukur. Amin. Saat ini kita akan sampaikan kepada kepala sekolah untuk menyampaikan kata sambutan sekaligus membuka acara kita. Oke, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat siang. Tentu pada kesempatan ini kita patut bersyukur dan berterima kasih ya, karena firman Tuhan boleh kita rasakan sehingga di saat ini kita boleh nantinya melakukan ya, seminar atau diseminasi budaya positif di sekolah. Tentunya berhubungan dengan budaya positif di sekolah ini adalah sehubungan dengan nilai-nilai, ya, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di sekolah. Ya, tentunya dampaknya kepada para peserta didik. Ya. Dan dengan demikian akan melatih pribadi peserta didik dalam hal melakukan budaya positif ini demi kemajuan peserta didik, bahkan demi kemajuan sekolah yang ada di tempat kita ini, yaitu SMP Swasta Tersebut. Nah, untuk mewujudkan budaya positif ini tentunya dibutuhkan kerja sama antara guru dan peserta didik dan juga sebaliknya. Karena demikian, maka apa yang kita harapkan nantinya lewat seminar ini boleh tentunya kita lakukan di sekolah ini demi kemajuan dan juga perkembangan di sekolah ini. Nah, lewat penjelasan ini nantinya juga kita mengharapkan penjelasan budaya positif, maka kita juga berperan serta ikut andil dalam melakukannya sehingga setelah peningkatan ini dilakukan akan membuahkan hasil yang lebih baik ke depannya. Nah, untuk itu, ya, dari pelaksanaan seminar ini yang telah disampaikan nantinya oleh Ibu Erni Bangkau, karena beliau adalah calon guru penggerak angkatan 10, ya. Dan nantinya akan disampaikan membuahkan hasil dari kita untuk kemajuan sekolah ini. Untuk itu, maka saat ini dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa pengembangan budaya positif di SMP Swasta Akan Tunggu ini dimulai. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Saat ini dan waktu ini kami berikan kepada Ibu Lumban Gaul untuk menyampaikan seminar dengan judul Budaya Positif, dan Ibu ini merupakan calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SMP Swasta Akan Tunggu. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih kepada Ibu yang membawakan acara kita, protokol kita, dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada kesempatan ini untuk mengikuti diseminasi atau penimbasan budaya positif
yang sudah kami dapatkan di dalam pelajaran budaya positif di guru penggerak di tahun 2024 ini sebagai calon guru penggerak angkatan yang ke-10. Baiklah Bapak Ibu, saya pikir lebih bagus setelah saya turun ke bawah, sebab kita harus melihat kepada proyek kita. Turun ke bawah ya Pak. Kemana tadi yang misalnya? Nampak lagi yang sejak lihat, karena mereka pencurian. Baiklah Bapak Ibu, biarlah saya ngomong dari sini Bapak Ibu. Namanya penyebaran budaya positif. Jadi apa itu budaya positif? Di otak kita, di pemikiran kita, apa yang dimaksud dengan paradigma? Ya, pertama Bapak Ibu kita mengarahkan pikiran kita kepada paradigma. Apa yang dimaksud dengan paradigma? Pengertian paradigma adalah keyakinan yang mendasari seseorang dalam melakukan segala tindakan. Jadi, paradigma belajar apa yang kita anut yang mendasari kita melakukan tindakan di sekolah. Apakah miskonsepsi tentang makna kontrol? Ya, jadi selama ini yang kita pelajari kita harus mengontrol kelas kita, mengontrol murid-murid kita. Sistem kontrol apa yang kita pakai? Ya, apakah ilusi ya di pikiran kita tidak menentu arahnya? Guru mengontrol murid, ya. Saya bisa mengontrol murid saya, ya, dengan kekerasan, dengan apa seperti itu. Ilusi bahwa semua perbuatan kognitif efektif dan bermanfaat, atau ilusi bahwa kritik dari membuat orang merasa bersalah dapat membuatkan karakter, ya. Merasa bersalah misalkan kita apa? Kita pengaruhi pikiran anak-anak kita ini supaya dia merasa bersalah akan perbuatannya itu, ya. Dia berbuat salah, lalu kita pengaruhi supaya dia merasa bersalah. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kalau seperti kita ya, jadi kita bilang kita yang menangani anak-anak itu, ya. Jadi artinya kita merasa bahwa kita lebih kuat daripada anak-anak itu, ya. Dan memang natural seperti itu. Memang secara natural pun seperti itu. Kita pun tahu yaitu dan saya sendiri tahu kalau kita pun merasa sangat sedih hati ketika anak kita melapor kepada kita. Jadi di sekolah pun demikian. Ketika murid kita apa? Melapor terhadap apa yang kita sampaikan, maka kita apa? Merasa kita apa? Tersinggung atau merasa kita sedih hati. Ya, mungkin kira-kira ya Bapak Ibu ya. Ya, mungkin hanya saya merasakan seperti itu kan. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana sejarah bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ya, Stephen S. Covey dalam bukunya Critical Thinking Leader mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka ajuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ya, jadi apa tadi yang saya bilang yang sebagian saya lebih dahulu itu ilusi. Ya, kita harus mengontrol. Kita boleh sekali. Kita lebih bisa dari mereka. Namun juga berhadapan dengan kita. Karena memang yang seperti ini Bapak Ibu, seiring dengan kemajuan zaman ini, harus kita apa? Harus kita ubah. Harus kita memang apa? Harus kita memang mengikuti zaman ini. Dalam filosofi pendidikan kita juga, Bapak Tahadir mengatakan, ya, bahwa pertumbuhan pendidikan ini sesuai dengan kodrat
manusia itu sendiri, kodrat alaminya, dan juga kodrat alam. Ya, kodrat alam ini maksudnya sesuai dengan pertumbuhan zaman. Anak-anak di zaman kita dulu dengan anak-anak di zaman sekarang, bentuk emosionalnya pun, ya. Jadi, menurut Bapak Ibu, apa itu disiplin? Menurut Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu tahu tentang disiplin ini ya? Peraturan, ya, peraturan. Selain peraturan, apa lagi Bapak Ibu? Kita ada sekolah, ada asrama. Jadi artinya di asrama, di sekolah harus ada disiplin, ya. Disiplin. Di dalam ayat kita, ketika kita dengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita, ya? Apa yang terlintas di pikiran kita? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin ini dengan tertib. Kalau datang orang ke sekolah kita ini, itu lagi disiplin sekali dengan sekolah itu katanya. Juga sering dihubungkan dengan hukuman, ya. Mendisiplinkan anak berarti memberikan hukuman, ya, seperti itu ya, kita berikan hukuman untuk mendisiplinkan dia. Keteraturan, ya, teratur. Kepatuhan pada peraturan. Kalau ada sekolah kita tidak patuh terhadap aturan, berarti kita menyimpulkan bahwa itu adalah mengikuti disiplin, ya. Kemudian padahal itu sungguh berbeda. Berarti apa paradigma yang selama ini kita pikirkan berbeda ya Bapak Ibu ya. Berbeda ya Bapak Ibu. Ibu yang sekolah di Pulau Jawa dulu ya. Berbeda ya paradigma kita harus berubah. Bahwa hanya memberikan hukuman atau tertib teratur kepatuhan itu bukanlah merupakan disiplin, ya. Berbeda dengan apa yang kita sebutkan tadi. Selanjutnya kita lihat disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, ya. Jadi disiplin itu tidak harus memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali, ya. Jadi ini memang agak dilema memang ini dengan kita ya Bapak Ibu. Saya pun kemarin dilema soalnya masa itu pikiran mikir ini kan. Bagaimana kita tidak menghukum di sekolah ya? Sementara anak-anak itu apa? Anak-anak itu melakukan pelanggaran. Namun demikian setelah kita pelajari ini nanti sampai kepada restitusi, kita pun paham, oh ternyata itu maksudnya. Ya, ternyata ini yang perlu kita jalankan di sekolah dan kita coba menjalankannya. Kami pun bertentangan kemarin dengan hati kami. Namun Bapak Ibu seperti ini, kalau selamanya kita anggap bahwa hukuman itu mendisiplinkan, maka sampai kapan pun Indonesia kita tidak akan pernah berubah. Karena kalau kita guru mengatakan bahwa hukuman adalah mendisiplinkan, anak murid kita juga nanti setelah mereka menjadi guru, mereka akan anggap yang kita berikan sekarang ini, ya, hal yang baik akan mereka turunkan itu lagi kepada muridnya. Jadi seperti itu turun-temurun. Jadi tak pernah berubah nanti negara kita ini. Jadi kekerasan akan selalu ada di negara kita ini, ya. Jadi inilah yang perlu kita kikis daripada kegiatan yang berlangsung di sekolah, ya. Memberi hukuman itu adalah alternatif yang terakhir, ya. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya memang seperti itu ya Bapak Ibu. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin tadi di sini. Nggak suka saya tinggal di sini. Terlalu disiplin, katanya seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, kita lihat Dane Gordon dalam bukunya Reflection School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya, ada di situ motivasi perilaku manusia itu. Atau nomor berapa kita? Biar kita tidak ngantuk.
Marilah kita baca Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah apa? Untuk menghindari kegiatan atau hukuman. Iya. Jadi itu tadi ya, Dan Johnson dalam bukunya akan menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi kan seperti itu, kalau kita melakukan sesuatu, bertindak kita, contohnya kita sebagai guru di sini, supaya tidak dimarahi kepala sekolah, kita apa? Melakukan pekerjaan kita, ya. Seperti itu, atau murid kita, supaya tidak dihukum guru besok di sekolah, lalu mereka mengerjakan apa? Tugas, ya. Seperti itu, seperti anak-anak kita di rumah, supaya jangan apa? Supaya jangan dimarahi orang tuanya, maka dia mengerjakan pekerjaan rumah, ya. Ini adalah tidak terendah. Jadi kalau itu yang motivasi kita, itulah terendah di dalam potensi diri kita. Kalau hanya karena menghindari supaya tidak dimarahi ya kita, atau tidak mendapat hukuman kita, itulah potensi terendah di dalam pribadi kita, ya, potensi kita. Itu sangat rendah itu Bapak Ibu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kita melakukan kesalahan-kesalahan selama ini terhadap anak-anak kita, supaya saya bikin kalau nilai apa? Nilai bagus ya, kalau harus kerjakan ya, seperti itu kan motivasinya untuk mendapatkan imbalan. Jadi ini termasuk penipuan publik ya, penipuan publik ini. Atau kepada anak-anak kita, pilih dulu kartu kredit, belikan dulu apa? Belikan dulu, ini jajanmu, katanya. Itu juga merupakan satu kesalahan. Jadi kesalahan teknis sedikit itu ya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Memang harus seperti ini ya. Jadi artinya kita turut aturan karena memang pribadi kita adalah orang yang turut aturan. Ya, kita mentaati satu kegiatan karena memang sifat kita. Inilah yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita itu. Secara natural datang itu kepada dirinya. Ya, seperti kesaksian ya Bapak Ibu, karena kita di sekolah kita ini sudah terbiasa seluruhnya datang di pagi hari, maka kebiasaan itu pun kita lakukan itu dimanapun. Ya, semalam kami lokasi di Paduan sana, saya peserta yang paling awal datang, karena sudah terbiasa di sekolah kita ini. Harusnya memang itu yang kita terapkan kepada anak-anak kita. Datang dari dirinya memang secara natural untuk mengikuti aturan itu ya, seperti itu. Kemudian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, ada 3 ini, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas, sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentu sesuatu harus terjadi. Biarkan Bapak Ibu, seperti anak kita kalau ada yang salah, pasti ada sesuatu yang terjadi. Sekarang kita pilih apa yang kita berikan, ya, apakah yang kita berikan hukuman, atau konsekuensi, atau restitusi. Coba dulu Bapak Ibu, apa perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi? Hukuman, konsekuensi. Kalau hukuman diberikan langsung ganjarannya, baru konsekuensi masih ancaman. Ya, sepakat Bapak Ibu? Ya, kita luruskan sedikit lagi ya Bapak Ibu, sudah bagus tadi memang seperti itu. Kalau konsekuensi itu kita sepakati dulu. Kita bilang sama anak-anak kita. Kalau kau kedapatan sekali lagi merokok, kau diapain? Lalu dia bilang, dipecat Bu, katanya. Ketika dia kedapatan merokok, lalu kita pecat dia. Karena kita sudah sepakat. Kalau hukuman dia sepihak. Tidak kita tanya anak-anak ini langsung Pak, ya. Kita apa? Kita memberikan secara emosi. Ya, dengan emosi. Jadi itu sedikit perbedaannya Bapak Ibu. Kemudian tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya
tidak berbentuk hukuman, ya, kalau di penjara ya, kalau di polisi, atau konsekuensi. Tapi kalau harus melakukan pendisiplinan dengan cara hukuman Bapak Ibu, lebih bagus kita menggunakan konsekuensi, ya. Kalau tidak boleh kita pakai restitusi, konsekuensi adalah kita pakai. Kita sepakati dulu dengan murid supaya tidak sepihak apa yang terjadi atas pelanggaran itu, ya. Pada saat ini kita mau memperkenalkan namanya restitusi. Restitusi itu Bapak Ibu seperti ini. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen pada tahun 2024 kemarin menuliskan, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, ya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, ya, seperti itu. Jadi kalau restitusi ini, Bapak Ibu, ya inilah saya pikir cara mendisiplinkan anak yang terbaik. Di dalam restitusi ini tidak ada kekerasan, ya. Di dalam restitusi ini tidak ada yang namanya kekerasan. Di sini kegiatan kita adalah untuk mengembalikan anak ke karakter yang baru, ya. Tidak ada di sini marah antara guru dengan siswanya, ya. Jadi bagaimana kira-kira Bapak Ibu mengatasi ini, ya, kalau mereka sudah melanggar lalu kita tidak boleh marah, bagaimana kira-kira ini, ya? Bagaimana caranya ini? Inilah yang perlu lagi kita pelajari. Mari kita bahas selanjutnya Bapak Ibu. Apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi? Berdasarkan bagan di atas, ya, bagan itu, ya, kalau perlu lagi saya buka ini, bagannya ini, memang lumayan. Hukuman dan restitusi. Seperti inilah kira-kira, ya. Seperti inilah kira-kira apanya? Badannya. Kalau hukuman itu adalah identitas ganda, sebenarnya, ya. Kemudian identitas itu adalah konsekuensi dengan restitusi. Jadi kalau hukuman itu gagal kita mendisiplinkan anak. Kalau kita berikan hukuman itu berarti gagal kita untuk mendisiplinkan. Tapi kalau konsekuensi dengan restitusi yang ini memang masih bisa pakai, ya. Restitusi yang paling boleh kita pakai. Kalau hukuman dia sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya, dengan amarah kita pukul, ya, atau kita berdiri, ya, seperti itu. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, itu tadilah yang kita bilang tadi kan, karena kita sudah sepakati. Kalau kamu melakukan kesalahan yang sama, apa ganjaran yang akan kamu terima? Contohnya, saya diskorsing, ya berarti diskorsing itulah yang terjadi. Kalau dia restitusi itu merupakan pilihan. Kita tawarkan kepada mereka, apa yang kamu lakukan, Mas? Aduh, saya marah, Pak. Kok tidak bilang-bilang nama bapakku? Ya, lalu kita bilang apa? Wajarlah kamu marah. Saya pun kalau bilang-bilang bapak saya, nama bapak saya, kalau nggak jelas fungsinya, saya pasti marah. Ya, jadi kita keterangkan dulu diri kita dengan dia, tanpa menghakimi dia. Kita tidak menghakimi anak ini. Ya, kita tidak menghakimi dia. Jadi sekarang menurut kamu kayak mana? Masih tetap marah kamu atau kayak mana? Menurut kamu, apa yang kita yakini di kelas ini? Tidak boleh berkelahi? Pak, contohnya dibilang seperti itu, lalu kita bilang, oh berarti tidak boleh berkelahi. Kalau tidak boleh berkelahi, ternyata kamu sudah berkelahi, bagaimana ini? Ya, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Lalu dia akan sadar, oh iya, saya sudah berkelahi. Ya, kemudian tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang panjang. Ya, banyak seperti itu kalau dihukum anak-anak ini, ya memang karena salah.
lalu dia minta apa? Nggak sekolah lagi saya, ya, yang nggak mau lagi saya sekolah, seperti itu. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang pendek kalau dia konsekuensi, ya. Dan kalau dia lainnya, kenapa seperti itu? Tapi dia ada nanti penyesalan pada dirinya. Jadi kalau dia resolusi meluangkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang, ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Nanti boleh ini saya share di grup kita sebagai apa? Sebagai bahan ini untuk kita dan dasar untuk membuat keyakinan kelas dan sekolah. Apalagi kita sudah mau ajaran baru, memang saya pun berpikir-pikir membayangkan kalau ada keyakinan kelas di depan kita sana, di dekat kampus sana tergantung seperti itu rapi, bagus sekali saya rasa. Begitu datang orang ke sini, oh ini keyakinan sekolah di sekolah ini, ya seperti itu. Nanti ini bahan kita untuk melakukan keyakinan kelas jumlah ini ya Bapak ya, boleh saya share nanti di grup kita. Selanjutnya, itulah tadi bagiannya ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke materi kita. Berdasarkan bagian di atas, itu tadi bagiannya, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau mengarahkan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi tidak hanya ya sakit verbal namanya ya, dengan kata-kata kita apa? Kita membentak-bentak, ya membentak-bentak anak-anak kita ini. Itu juga sudah merupakan hukuman. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Jadi kan Bapak Ibu, begitu masuk nanti sekolah anak kita mendaftar, lalu kita bilang tidak boleh merokok di sekolah kami ya, tidak bisa membawa handphone. Ya, lalu mereka sudah tahu itu juga merupakan konsekuensi. Kalau mereka nanti melanggarnya, itu konsekuensi. Ya, kita sudah sepakat dengan orang tua. Ya, tidak boleh terlambat ke sekolah lebih dari 2 kali. Kalau lebih dari 2 kali nanti dapat peringatan, surat peringatan. Orang tua sudah tahu. Itu juga merupakan kesepakatan. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, dihukum oleh penghargaan, ya. Alfie Kohn mengatakan saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Berarti pembodohan kan? Kalau kita menjadikan sesuatu baru apa? Baru mereka mau melakukan. Ya, Alfie Kohn ya mengatakan seperti ini. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menunjukkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Itulah. Beliau juga mengatakan bahwa memberikan hadiah-hadiah supaya dia mau bekerja itu juga akan menghancurkan perilaku, ya, potensi. Menghancurkan potensi karena pada dasarnya begitu kita lahir Bapak Ibu sudah ada kebaikan secara kodrat alami di dalam diri kita ini. Kalau yang baik di diri kita itu tidak digali, maka akan dikuasai sesuatu yang tidak baik. Ya. Selanjutnya, pembentukan keyakinan
keyakinan sekolah atau kelas. Nah, disinilah kita melakukan satu kegiatan, ya. Jadi kan setelah tadi kita pelajari tadi mendisiplinkan ini, biasanya kita juga harus mengadakan yang namanya keyakinan kelas. Ya, semua kita di sini kan kecuali Ibu Ujung kan nggak wali kan Ibu, tapi Ibu juga seorang guru. Ibu juga bisa melakukan keyakinan kelas di pelajaran Ibu, kan seperti itu kan Bu. Selama saya di sekolah, di kelas, ketika mau permisi harus mengangkat tangan. Ya, saya jawab dulu baru boleh keluar. Itu juga merupakan keyakinan kelas. Ya, coba dulu Bapak Ibu. Ibu kan wali kelas. Keyakinan apa yang Ibu buat di kelas Ibu? Ya, keyakinan apa yang Ibu akan buat di kelas Ibu di tahun 2024 ini? Ya kan? Ada keyakinan-keyakinan yang harus kita pikirkan, yang harus kita buat. Dan kalau keyakinan sekolah yang melakukannya itu nanti Bapak Kepala Sekolah, Dewan Guru, dan juga beberapa dari murid, mungkin OSIS lah ya, OSIS, yang menyepakati untuk membuat keyakinan. Kalau Ibu Kepala Sekolah, berarti beliau tidak membuat keyakinan kelas. Ya, tetapi pada Ibu juga masuk, boleh juga Ibu membuat keyakinan kelas selama Ibu masuk di kelas Ibu. Seperti itu, ya kan? Keyakinan kelas apa? Ibu juga tidak boleh ya selama saya di kelas, ya seperti itu. Cobalah dulu Bapak Ibu kita pikirkan keyakinan apa yang kita akan buat, nanti kita koreksi. Kalau kepala sekolah, nanti Bapak Kepala Sekolah membuat keyakinan sekolah, kita membuat keyakinan kelas, ya kan? Kalau Bapak kira-kira membuat keyakinan sekolah, apalah keyakinan di sekolah yang harus dituruti semua 12 sekolah kita Pak ini, Bapak. Jadi cara membuat keyakinan di kelas Bapak Ibu seperti inilah kira-kira. Keyakinan kelas bersifat abstrak, ya, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi bentuk negatif harus kita ubah menjadi bentuk positif. Bentuk positif contohnya seperti ini. Jangan ribut di teras. Kan seperti itu kan? Jadi kata jangan ini kan negatif. Kita ubahlah dia menjadi kalimat yang positif. Ya, tolong berjalan perlahan di depan kelas. Pelajaran sedang berlangsung. Itu juga boleh. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian ya, seperti itulah ya Bapak Ibu. Nanti itu boleh, itulah pengertiannya. Kalimat yang negatif kita ubah menjadi kalimat yang positif seperti itu. Karena seperti ini dasarnya keyakinan kelas ini, keyakinan kelas itu harus berasal dari murid. Iya, kesepakatan. Keyakinan maksudnya mereka yakini bahwa itu adalah perbuatan yang baik, ya, yang harus mereka lakukan dan yang mereka boleh lakukan. Kan itu kan keyakinan kelas ini kan, ya, keyakinan kelas. Jadi seperti itu. Jadi kita tentukan kita wali kelas nanti di kelas kita masing-masing. Kemudian kita katakan keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Makanya tidak boleh terlalu berlebihan, ya. Tidak boleh membawa handphone ke sekolah. Apa kalimat positifnya kita buat, ya? Dilarang membawa handphone ke sekolah. Kalimat positifnya apa yang mau kita buat itu, ya? Tidak diperkenankan membawa HP ke dalam ruang kelas, ya kan? Kalaupun membawa HP biarlah dititip kepada wali kelasnya atau kepada guru piketnya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, ya, bersedia meninjau kembali
dari waktu ke waktu, ya. Jadi itu dia Bapak Ibu, nanti sudah boleh kita buat ini. Kita mengajar baru ya, di tahun ajaran baru ini sudah boleh kita laksanakan ini Bapak Ibu, ya, untuk membuat keyakinan kelas kita, ya. Dan itu cantik sekali kalau dibuat rapi, digantungkan di mana? Digantungkan di kelas kita, di dinding kita. Jadi seandainya pengawas kita datang ke sekolah kita ini, datang pengawas kita, mereka sudah paham, oh berarti di sini memang sudah menjalankan yang namanya disiplin keyakinan kelas. Sudah ada ternyata di sekolah kita ini, ya. Mereka akan berpikir seperti itu, ya. Mereka akan memahami, oh ternyata di sekolah ini sudah paham, ya, seperti itu Bapak Ibu. Dan juga sekaligus juga kita mengajarkan kepada anak-anak kita. Yang saya lihat nanti di sekolah-sekolah ya Bapak Ibu, peraturan masih dibikin, peraturan kelas, ya. Kalau peraturan ini baku-baku sekali dan itu bisa saja datang hanya dari guru, tapi kalau keyakinan, kesepakatan antara guru dan muridnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Bagaimana kira-kira Bapak Ibu bisa, ya, biarlah Bapak Ibu pegang itu untuk bahan kita di tahun ajaran yang datangnya seperti itu. Kita lanjut pelajaran Bapak Ibu. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Kalau nggak surat Bapak Ibu kan, nomor 2, anon, ditawar. Rumah sudah dana kita tawarkan kepada anak-anak. Ibu membuat ini keyakinan kelas, kayak mana ini? Ya, kita bahas lagi di forum kelas kita. Ya, Bapak Ibu peganglah tadi yang Ibu tulis. Biarlah itu dipegang nanti sebagai bahan untuk Bapak Ibu lagi. Kemudian di sini katakan mempersilahkan warga sekolah atau murid di kelas untuk mencurahkan pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas, ya. Mencatat semua masukan-masukan para murid warga sekolah di papan tulis, ya. Jadi kalau kita nanti memang satu hari harus ada bagi wali kelas, ya. Satu hari bagi kita yang wali kelas khusus untuk mengatur kelas kita ini begitu masuk ke sekolah supaya rapi dia. Untuk menentukan keyakinan sekolah kita, membuat daftar penyapu, ya, penentuan ketua, ya, yang namanya struktur kelas itu, ya, seperti itu nanti. Baru bolehlah kita berkreasi Bapak Ibu untuk zamannya sekarang, ya. Kelas kita itu kita buat menjadi apa? Menjadi satu tempat kita untuk berkreasi. Apalagi kalau kita di sini karena sudah SMP dengan SMA, ya, sudah boleh mereka bekerja sendiri. Sudah pintar, ya udah boleh kita tinggal apa? Pintar-pintar kita untuk mengarahkan. Saya pun setelah tahu ini, oh ternyata seperti ini, ya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita juga harus meninjau kembali. Setelah kita susun keyakinan kelas itu tadi, kita tinjau kembali daftar jumlah pendapat yang sudah dicatat. Karena kalau bertimpang-timpang yang dibikin anak-anak ini, datang kelompok A, dibuat di situ. Jangan perlahan di depan kelas. Atau kita harus menghargai satu sama lain, ya. Tapi kelompok yang sama juga menulis itu, jadi perlu kita tinjau, kita saring. Salah satu kita lihat, kita simpulkan nanti. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah, kelas. Makanya kemarin kami membuat dia menandatangani dengan Kak Jempol ini kami, tapi tidak tahu kami apa yang kami tandatangani. Kami hanya meninggalkan apa di sana? Meninggalkan bekas, ya. Jadi kami tidak tahu apa yang mau ditandatangani. Ternyata kita apa? Setelah kita buat ini Bapak Ibu, boleh kita bikin. Nah ini Kak, ayo Jempol, bikin Jempol. Kalian menghiasi kan? Kalian menghiasi hiasannya, ya seperti itu. Baru keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Jadi boleh-boleh di depannya, ya, supaya begitu masuk dia lihat dan dia hafal, ya, dan dia hafal itu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama dengan mereka.
Jadi kalau keyakinan sekolah, ya bolehlah kita gantung di mana? Kita gantung di depan sana. Boleh kita bilang berpakaian rapi ke sekolah. Ya. Bagaimana lah berpakaian rapi ke sekolah? Rapi lengkap. Ya, seperti itu. Kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia. Coba kita perhatikan Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia yang pertama itu adalah survival. Ya, apapun keadaannya semua orang berusaha untuk survive. Ya, yang kedua itu merasa diterima. Ya, merasa diterima. Kemudian ada kebebasan, ingin free, makanya mereka kalau kita kasih sedikit aturan, tak mereka. Kemudian mereka ingin senang, ya. Kemudian mereka ingin apa? Kekuasaan atau kedudukan. Ya, anak-anak kan menunjukkan jati diri katanya kan. Jadi kalau ini tidak terpenuhi Bapak Ibu, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi memang kita harus sadar itu Bapak Ibu. Kenapa ada anak-anak yang nakal sekali? Kita juga harus begitu pada kebutuhan dasar ini. Bisa jadi ini tidak terpenuhi. Ya, alasan orang kenapa mereka mencuri karena mereka tidak memiliki, ya, atau mereka ingin bersenang-senang, ya, atau mereka ingin bebas, ya. Kenapa? Karena mereka merasa kalau kita miskin tidak diterima, ya, tidak dicintai orang, sehingga mereka boleh apa? Boleh melanggar kebajikan demi apa? Demi memenuhi kebutuhan dasar kita ini, ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi selanjutnya Bapak Ibu, kita lihat di sini. Makanya kita harus memegang namanya 5 posisi kontrol. Dari dosen dalam bukunya Restruction School Discipline mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif, apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid. Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gosen menyimpulkan ada 5 posisi kontrol. Yaitu apa? Posisi kontrol itu adalah apa? Penghukum. Posisi kontrol yang kita gunakan, ya, maksudnya cara kita mengontrol kelas kita. Yang pertama kita gunakan penghukum. Kita sebagai penghukum. Atau kita sebagai pembuat rasa bersalah, atau kita sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Tidak dipungkiri ya Bapak Ibu, di sekolah ini kita banyak sekali menggunakan posisi sebagai teman. Saya sudah perhatikan ini selama ini, di sekolah ini kita menggunakan posisi sebagai teman. Makanya kita kurang apa? Kurang dihargai oleh siswa kita ini, ya, karena kita menganggap mereka sebagai teman, ya, jadi kurang dihargai kita memang. Jadi memang kita tidak perlu melakukan itu lagi Bapak Ibu, ya, tidak perlu. Atau kita membuat seperti ini, kau ingat ya, hari itu kau berubah juga kalau nggak naik kelas kau. Seharusnya kau sudah dipecat kau. Kalau tidak mau mohon dipakai guru-guru, ya. Lalu kalau tidak apa, jadi dipecat. Ya, seperti itu Bapak Ibu, ya, sering itu terjadi. Lalu kita lihat contohnya, untuk posisi pimpinan kita seperti ini. Kita perhatikan videonya ini. Supaya kita nanti tahu bagaimana sebenarnya.
jawabnya. Iya, itu kelemahannya. Iya. Jadi kalau kita balik, kementerian dia, guru lain yang tak jahat. Memantau, Monitoring. Iya.